Pernahkah kamu mendengar orang berkata, merayakan maulid Nabi itu bidah? Atau sebaliknya, justru maulid itu bentuk cinta kepada Rasulullah. Lalu siapa yang benar? Nah, kali ini kita akan mendengar kisah Abu Nawas, si cerdik yang bahkan mampu membuat Raja Harun ar-Rasyid dan para ulama terdiam dalam satu debat hebat. Apakah merayakan maulid Nabi itu boleh atau tidak? Tapi tunggu dulu, kisah ini bukan sekadar cerita biasa. Kamu akan menemukan logika jenius, tawa yang meledak, dan pelajaran iman yang mendalam dari lidah tajam Abu Nawas. Jadi sebelum lanjut ke kisahnya, balon ucapan, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan dukung terus channel ini agar kisah-kisah penuh hikmah seperti ini bisa terus hadir menemani hari-harimu. Karena di setiap kisah Abu Nawas selalu ada tawa yang menenangkan hati dan hikmah yang membuka pikiran. Hari itu, matahari Baghdad bersinar hangat. Angin lembut berembus membawa aroma makanan manis, bunga melati, dan dupa yang dibakar di setiap jalanan. Kota tampak begitu hidup. Dari ujung pasar sampai halaman masjid terdengar lantunan selawat yang merdu. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Semua orang tampak bergembira. Anak-anak menabur rebana kecil. Para ibu membagikan roti madu. Dan para pemuda mengarak lentera sambil berselawat. Hari itu, seluruh rakyat Baghdad sedang merayakan maulid Nabi Muhammad, hari kelahiran manusia termulia yang membawa cahaya bagi seluruh alam. Namun, tidak semua orang merasa senang. Di dalam istana megah, Raja Harun ar-Rasyid duduk termenung di singgasananya. Wajahnya menunjukkan keraguan. Beberapa ulama istana baru saja datang menghadap dengan raut wajah yang tegang dan penuh keberatan. "Wahai Baginda," ujar salah seorang ulama dengan nada serius, "kami telah mendengar bahwa rakyat sedang mengadakan perayaan kelahiran Nabi. Mereka menabuh rebana, bersyair, dan berkumpul membaca selawat. Tapi kami khawatir, ini adalah amalan bidah. Rasulullah tidak pernah memerintahkannya." Raja menatap ulama itu dengan alis berkerut. Apakah mereka melakukan maksiat di dalam perayaan itu? Apakah ada arak, tarian, atau hal-hal haram di dalamnya? "Tidak, Baginda," jawab sang ulama. Namun mereka menambah-nambah sesuatu yang tidak pernah dicontohkan Nabi. Itu bisa menyesatkan umat. Raja menyandarkan punggungnya di singgasana. Ia tampak berpikir dalam-dalam. Di satu sisi, ia tahu rakyatnya mencintai Nabi. Tapi di sisi lain, ia menghormati para ulama yang menjaga kemurnian agama. Gumamnya, "Bagaimana mungkin aku melarang rakyat bersyukur atas kelahiran Nabi? Sementara Nabi sendiri adalah sumber berkah." Beberapa penasehat istana saling berpandangan. Tak ada yang berani menjawab. Hingga akhirnya salah satu penasihat senior berkata pelan, "Baginda, mungkin ada satu orang yang bisa menjawab persoalan ini dengan cara yang bijak." Raja menatap penasihat itu dengan penuh harapan. "Siapa yang kau maksud?" "Tak lain dan tak bukan, Abu Nawas." Raja langsung tersenyum. Nama itu seperti obat bagi kebingungan. Abu Nawas dikenal bukan hanya lucu, tapi juga cerdas luar biasa. Ucapannya seringkali membuat orang tertawa sekaligus berpikir. "Baik," kata Raja sambil berdiri. "Panggil Abu Nawas sekarang juga. Aku ingin mendengar pandangannya tentang perayaan maulid Nabi ini." Beberapa jam kemudian, Abu Nawas datang ke istana dengan langkah santai. Ia mengenakan jubah coklat sederhana, sorban putih yang melingkar tak rapi di kepalanya, dan membawa tongkat kecil dari bambu. Ia tampak seperti biasa, tak pernah tampak tegang meskipun tahu dirinya akan berhadapan dengan ulama besar dan sang raja sendiri. Begitu memasuki aula kerajaan, Abu Nawas menunduk sopan. "Assalamualaikum Baginda yang mulia. Semoga Allah menambahkan kebijaksanaan dan panjang umur kepada Anda." Raja tersenyum kecil. "Waalaikumsalam. Wahai Abu Nawas, aku panggil engkau hari ini untuk persoalan besar. Rakyat sedang merayakan maulid Nabi, tapi sebagian ulama melarangnya. Aku ingin tahu pendapatmu." Abu Nawas mengelus janggutnya, matanya berputar pelan. "Persoalan besar Baginda.
Tapi izinkan aku bertanya dulu. Silakan. Apakah rakyat meminum arak menari tanpa malu atau berbuat dosa dalam perayaan itu? Tidak, jawab raja. Mereka hanya berselawat, berbagi makanan, dan mendengarkan kisah kelahiran Rasulullah. Abu Nawas tersenyum tenang. Kalau begitu, aku belum melihat apa yang salah. Bukankah berselawat dan bersedekah adalah perbuatan baik? Ulama yang hadir segera menimpali. Tapi Abu Nawas, Nabi dan para sahabat tidak pernah melakukan itu. Bagaimana bisa kita menambahkan sesuatu yang tidak beliau contohkan? Abu Nawas menatap ulama itu dengan sorot mata tajam namun ramah. Tuan ulama, bolehkah aku bertanya satu hal sederhana? Silakan. Apakah Rasulullah pernah menulis mushaf Al-Quran dengan sampul kulit, disusun dalam satu kitab dan dihiasi dengan tinta emas seperti yang kita punya sekarang? Sang ulama tertegun. Tidak, itu dilakukan oleh para khalifah setelah beliau. Abu Nawas tersenyum lalu berkata lembut, apakah tindakan itu salah? Tidak, itu demi menjaga Al-Quran. Abu Nawas mengangguk mantap. Nah, begitu pula perayaan Maulid itu bukan untuk mengubah agama, tapi untuk menjaga cinta kepada Rasulullah. Sebab manusia mudah lupa dan cinta butuh cara untuk diingatkan. Raja Harun ar-Rasyid memandang Abu Nawas dengan kagum. Wajahnya mulai cerah. Kau bicara benar wahai Abu Nawas. Tapi bagaimana dengan mereka yang bilang semua yang tidak ada di zaman Nabi berarti bidah? Abu Nawas menatap raja dengan senyum kecil. Baginda, bila semua hal baru itu bidah, maka berkuda saja harus ditinggalkan dan orang yang naik kereta dianggap sesat. Sebab Rasulullah tak pernah naik kereta. Raja tertawa terbahak-bahak diikuti oleh para pengawal. Ulama yang tadi tegas pun menunduk, menahan senyum malu. Abu Nawas menambahkan dengan tenang, yang dilarang adalah bidah yang menyesatkan, bukan yang menambah kebaikan. Kalau rakyat membaca selawat dan bersedekah, itu bukan kesesatan, itu bentuk cinta. Suasana istana berubah hangat. Raja menatapnya penuh rasa kagum. Wahai Abu Nawas, katanya, ucapanmu membuat hatiku tenang, tapi aku ingin mendengar lebih dalam. Esok, datanglah lagi, kita lanjutkan perbincangan ini bersama para ulama. Abu Nawas membungkuk hormat dengan senang hati. Baginda, semoga esok kita membahas bukan hanya hukum, tapi juga rasa cinta yang membuat umat bersatu. Ia pun beranjak pergi, meninggalkan ruangan dengan langkah ringan. Di luar, suara rebana dan salawat masih terdengar menggema seolah menyambut kemenangan logika Abu Nawas malam itu. Baghdad pun bersinar bukan hanya oleh lentera dan lilin, tapi juga oleh cahaya pemahaman yang mulai tumbuh di hati sang raja. Keesokan paginya, aula mega istana Baghdad tampak lebih ramai dari biasanya. Para ulama besar duduk berjajar di sisi kanan, para penasihat kerajaan di sisi kiri. Sementara Raja Harun ar-Rasyid duduk di singgasananya yang berlapis emas. Di depan mereka terbentang karpet merah panjang, tempat di mana perdebatan besar akan berlangsung. Suasana terasa tegang, namun penuh rasa ingin tahu. Semua menunggu hadirnya orang yang namanya selalu membawa kejutan. Abu Nawas. Tak lama kemudian, suara langkah ringan terdengar di ujung ruangan. Dengan wajah tenang dan langkah santai, Abu Nawas masuk mengenakan jubah coklat sederhana dan sorban putih yang tergantung miring di kepala. Ia tampak seperti orang biasa di antara lautan ulama berjubah mewah. Namun, siap pun tahu, di balik kesederhanaannya tersimpan kecerdasan luar biasa. Raja tersenyum begitu melihatnya. Selamat datang wahai Abu Nawas. Hari ini aku ingin mendengar penjelasanmu lebih dalam. Para ulama menuduh perayaan Maulid Nabi sebagai bidah. Apa pendapatmu? Abu Nawas menunduk hormat lalu berkata pelan, Baginda yang mulia, izinkan hamba menjawab bukan dengan amarah tapi dengan akal dan cinta. Ulama tertua yang duduk di hadapan raja segera angkat bicara. Nadanya tegas dan penuh keyakinan. Abu Nawas, segala sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya adalah bidah. Maulid tidak pernah dilakukan Nabi, jadi jelas itu bukan bagian dari agama. Abu Nawas tersenyum tipis.
Ia memandangi sang ulama dengan tatapan lembut seperti seorang guru kepada murid yang salah hitung. "Tuan ulama," katanya tenang, "apakah Rasulullah pernah memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf seperti yang kita punya sekarang?" Sang ulama terdiam sejenak lalu menjawab, "Tidak. Itu dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar dan Umar setelah banyak penghafal Quran gugur di medan perang." "Apakah itu salah?" tanya Abu Nawas lagi. "Tentu tidak. Itu dilakukan agar Al-Quran terjaga." Abu Nawas menatap raja dengan senyum penuh makna. Begitulah juga dengan Maulid Baginda. Ia tidak dilakukan Nabi, tapi dilakukan agar cinta kepada Nabi tetap terjaga. Raja tersenyum lebar, sementara sebagian hadirin mulai mengangguk setuju. Namun sang ulama belum mau kalah. "Tapi Abu Nawas, bukankah Nabi bersabda, setiap perkara baru dalam agama adalah bidah dan setiap bidah adalah sesat?" Abu Nawas tertawa pelan lalu menjawab dengan wajah serius tapi penuh humor. "Benar, Tuan Ulama, tapi apakah semua yang baru pasti sesat? Kalau begitu, sandal baginda raja ini pun sesat karena Nabi tidak pernah memakainya." Raja yang mendengarnya langsung menahan tawa, namun tak bisa menahan senyum lebarnya. Para penjaga istana menunduk, mencoba menahan gelak. Abu Nawas melanjutkan dengan nada lebih tenang. "Yang dimaksud bidah yang sesat adalah hal baru yang merusak pokok ajaran agama. Tapi bila hal baru itu menambah kebaikan, mengingatkan umat pada Rasul dan menguatkan iman, itu bukan kesesatan. Itu kebaikan yang diperluas." Ulama lain yang duduk di sebelah kanan ikut menyela. "Tapi Abu Nawas, dari mana engkau tahu Maulid bisa menambah iman? Bukankah itu hanya pesta makan dan nyanyian?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Ah, Tuan Ulama belum pernah ke pasar Baghdad rupanya." Saat Maulid tiba, semua orang berubah lembut. Mereka saling memberi makanan. Anak-anak menghafal selawat dan para fakir kenyang untuk pertama kalinya dalam sebulan. Bukankah itu bentuk rahmat? Raja Harun ar-Rasyid menepuk tangannya perlahan. "Benar sekali. Aku sendiri melihat rakyatku bahagia dan damai saat Maulid." Abu Nawas mengangguk. Cinta kepada Nabi itu ibarat air. Baginda bila mengalir ia menyuburkan iman. Tapi bila dibendung dengan larangan tanpa hikmah ia justru mengeringkan hati. Suasana menjadi hening. Semua mata kini tertuju pada Abu Nawas. Bahkan ulama yang tadi begitu keras pun menunduk seolah kata-kata itu menembus dinding keyakinannya. Namun tiba-tiba ulama itu kembali berbicara kali ini dengan nada lebih lembut. "Baiklah, Abu Nawas, aku mengerti maksudmu, tapi tunjukkan padaku dalilnya. Di mana Rasulullah pernah memerintahkan umatnya bersyukur karena kelahirannya?" Abu Nawas menatap lurus ke arah raja dan menjawab pelan, namun mantap. "Dalilnya adalah puasa Senin." Rasulullah ditanya mengapa beliau berpuasa pada hari itu dan beliau menjawab, "Itulah hari aku dilahirkan." Bukankah itu bentuk rasa syukur atas kelahiran beliau sendiri? Raja tersentak gembira. "Aku pernah mendengar hadis itu. Jadi benar. Bahkan Nabi sendiri bersyukur atas kelahirannya." Abu Nawas menatap sang ulama dengan senyum penuh kemenangan. "Jadi jika Nabi bersyukur dengan berpuasa, apakah salah bila umatnya bersyukur dengan berselawat, bersedekah, dan berbagi kebahagiaan?" Ruangan istana bergemuruh. Sebagian ulama mengangguk, sebagian lainnya terdiam. Suasana yang tadi tegang berubah menjadi penuh kekaguman. Raja Harun ar-Rasyid menatap Abu Nawas lama sekali lalu berkata, "Engkau benar-benar mengajarkanku sesuatu hari ini, wahai Abu Nawas. Ternyata bukan perayaannya yang salah, tapi niat di dalamnya yang menentukan benar atau tidaknya amal." Abu Nawas menunduk hormat. "Betul sekali, Baginda. Kalau niatnya karena cinta kepada Rasulullah, itu ibadah. Tapi kalau hanya untuk pamer, itu kesia-siaan." Raja berdiri dari singgasana dan berkata lantang, "Baiklah, aku akan memerintahkan agar perayaan Maulid di Baghdad tetap dilaksanakan, namun dengan kesederhanaan dan penuh adab." Seluruh aula bertepuk tangan. Bahkan beberapa ulama yang semula menolak kini tersenyum dan mengangguk pelan. Abu Nawas tersenyum tipis lalu berkata dengan suaranya yang khas,
"Baginda, izinkan hamba menutup pembicaraan dengan satu perumpamaan." "Silakan." "Cinta kepada Nabi itu seperti api kecil di tungku. Jika tidak dijaga, ia padam. Tapi jika diberi kayu yang tepat, ia menghangatkan seluruh rumah. Dan maulid itu, kayu yang menjaga api cinta tetap menyala." Raja menatapnya dengan kagum, lalu tertawa lepas. "Engkau memang tak hanya lucu, tapi juga bijak, wahai Abu Nawas." Suasana pun berubah riang, tawa, senyum, dan rasa syukur memenuhi ruangan. Di luar istana, suara rebana dan selawat kembali terdengar. Seakan seluruh Baghdad menyambut bukan hanya maulid Nabi, tapi juga kemenangan akal sehat dan cinta yang murni. Malam itu, Raja memandang ke jendela istana. Ia melihat rakyatnya berbahagia, berselawat sambil menyalakan lentera. Ia berbisik pelan, "Terima kasih, Abu Nawas. Engkau tidak hanya menjawab dengan logika, tapi juga dengan hati." Dan di suatu sudut kota, Abu Nawas berjalan pulang dengan langkah ringan sambil bersenandung pelan. Selama cinta kepada Nabi masih hidup di hati, Baghdad tak akan pernah gelap. Keesokan harinya, suasana istana Baghdad kembali ramai. Perdebatan hari sebelumnya telah menjadi buah bibir di seluruh penjuru kota. Rakyat membicarakan kecerdikan Abu Nawas yang mampu membuat ulama-ulama besar terdiam dengan logika sederhana namun menusuk. Namun di sisi lain tidak semua ulama puas. Ada seorang ulama muda bernama Qadi Nufail terkenal keras dan pandai berdebat yang merasa harga dirinya tertantang. Ia berkata dengan lantang di hadapan murid-muridnya, "Abu Nawas memang licik dengan kata-kata, tapi kali ini aku akan membungkamnya dengan dalil dan logika. Tidak boleh dibiarkan seorang pelawak menafsirkan agama sesuka hatinya." Kabar itu pun sampai ke telinga Raja Harun ar-Rasyid. Sang raja hanya tersenyum dan berkata, "Baiklah, kalau begitu mari kita adakan debat kedua biar kebenaran tampak lebih jelas." Dan hari itu pun tiba. Aula istana kembali dipenuhi ulama, penasihat, dan rakyat yang diundang untuk menyaksikan perdebatan besar antara Qadi Nufail melawan Abu Nawas. Abu Nawas datang seperti biasa dengan langkah santai dan wajah penuh senyum. Sementara Qadi Nufail duduk tegak di depan raja, membawa beberapa kitab tebal yang ditumpuk di hadapannya. Begitu Abu Nawas tiba, Qadi langsung membuka pembicaraan dengan nada tajam. "Wahai Abu Nawas, kemarin engkau berkata bahwa merayakan maulid itu baik karena bisa menumbuhkan cinta kepada Nabi. Tapi aku bertanya kepadamu, apakah cinta itu harus ditunjukkan dengan perayaan yang tidak ada contohnya?" Abu Nawas tersenyum. "Wahai Qadhi, apakah engkau mencintai kedua orang tuamu?" Qadhi mengernyit, "Tentu saja." "Dan apakah engkau setiap tahun membuat acara untuk mengenang jasa mereka?" "Tidak. Karena cinta tidak harus dengan acara." Abu Nawas mengangguk pelan. "Benar. Tapi apakah salah jika seseorang mengadakan acara doa bersama untuk mengenang ibunya yang telah wafat?" Qadhi terdiam sesaat. "Tidak salah, selama tidak berlebihan." Abu Nawas menatap raja dan tersenyum. "Lihatlah Baginda, jika mengenang orang tua dengan dua saja tidak dianggap salah, bagaimana mungkin mengenang kelahiran Rasulullah sang pembawa cahaya bagi umat manusia dianggap sesat?" Ruangan istana bergemuruh kecil. Beberapa ulama saling berbisik. Raja Harun ar-Rasyid menatap Qadi Nufail dengan ekspresi ingin tahu menunggu jawabannya. Namun Qadi masih berusaha bertahan. "Tapi Abu Nawas, perayaan maulid sering diisi dengan musik, syair, dan makanan. Bukankah itu bisa melalaikan?" Abu Nawas tertawa kecil lalu berkata, "Kalau begitu jangan salahkan musiknya, tapi salahkan hati yang lalai. Orang bisa makan sambil bersyukur, tapi bisa juga makan sambil lupa diri. Itu bukan salah nasinya, tapi salah nafsunya." Raja tertawa terbahak-bahak mendengar perumpamaan itu. "Kau benar, Abu Nawas. Banyak orang menuduh alatnya, padahal yang rusak niatnya." Qadi Nufail mulai gelisah. Ia membuka kitabnya, mencoba mencari ayat atau hadis untuk memperkuat argumennya. "Tapi Abu Nawas," katanya lagi, "Nabi tidak pernah mengajarkan umatnya untuk merayakan hari lahir beliau.
Bukankah itu cukup sebagai bukti bahwa maulid bukan bagian dari ajaran? Abu Nawas menatapnya dalam-dalam lalu berkata dengan nada lembut tapi tegas, "Qadi Nufail, apakah Nabi mengajarkan kita menggunakan jam dinding untuk menentukan waktu salat?" "Tidak, tentu tidak. Tapi kita melakukannya karena itu memudahkan ibadah, bukan mengganti ajaran. Begitu pula maulid. Ia bukan pengganti ajaran, tapi sarana menghidupkan cinta." Ruangan kembali hening. Qadi menunduk, tak mampu membantah logika sederhana itu. Tiba-tiba Abu Nawas berdiri dan berjalan ke arah jendela istana. Ia menunjuk ke arah luar di mana tampak rakyat berkumpul di taman istana, menyanyikan selawat dan berbagi makanan. "Lihatlah mereka, Baginda. Tidak ada yang mabuk, tidak ada yang menari tanpa adab. Yang ada hanyalah senyum, doa dan selawat." Jika cinta kepada Nabi membuat manusia saling mencintai, apakah itu yang disebut sesat? Raja menata pemandangan itu lama sekali lalu menghela napas dalam. "Demi Allah, aku melihat ketenangan di wajah mereka. Ini bukan kesesatan, ini keberkahan." Abu Nawas kembali menatap Qadhi dengan senyum kecil. "Qadhi Nufail, agama ini bukan hanya kumpulan larangan, tapi juga ajaran cinta. Rasulullah datang bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menghidupkan hati manusia. Bila maulid mampu menyalakan cinta itu, maka ia lebih dekat kepada sunnah daripada bidah." Ulama muda itu terdiam lama, menunduk lalu berkata pelan, "Aku tak bisa membantah ucapanmu, Abu Nawas. Tapi tidakkah engkau takut dianggap menambah-nambah agama?" Abu Nawas tersenyum lebar lalu menatap seluruh hadirin. "Tidak, Qadi. Justru aku takut jika umat melupakan Nabi karena takut berbuat salah. Sebab lupa mencintai Nabi jauh lebih berbahaya daripada berlebihan dalam mengekspresikan cinta." Kata-kata itu menggema di seluruh ruangan. Para ulama terdiam. Raja Harun ar-Rasyid memejamkan mata sejenak lalu berkata dengan suara pelan tapi penuh wibawa, "Benar, agama tanpa cinta adalah tubuh tanpa jiwa." Seluruh aula seolah membeku sejenak sebelum akhirnya pecah dalam tepuk tangan dan takbir. Abu Nawas menunduk hormat lalu berkata dengan nada ringan yang memecah keheningan, "Kalau begitu, Baginda, bolehkah rakyat mengadakan maulid lagi tahun depan? Tapi kali ini izinkan saya menjadi penanggung jawab konsumsi. Saya janji nasinya tidak akan bidah. Hanya lauknya yang mungkin sunnah muakadah." Raja tertawa sampai menepuk lututnya. "Abu Nawas, hanya engkau yang bisa membuat perdebatan berubah jadi tawa dan pelajaran." Semua orang tertawa, termasuk Qadi Nufail yang akhirnya ikut tersenyum malu. Ia berdiri dan menyalami Abu Nawas dengan tulus. "Engkau benar, Abu Nawas. Aku datang untuk mengalahkanmu, tapi justru aku belajar darimu." Abu Nawas menjawab dengan rendah hati, "Tidak, Qadi. Kita sama-sama belajar. Engkau dengan ilmu, aku dengan akal. Jika keduanya bersatu, maka agama akan hidup indah." Sore itu ketika matahari Baghdad mulai tenggelam, Abu Nawas berjalan keluar dari istana. Di luar rakyat masih berselawat, membagikan roti, dan menyalakan lentera. Ia memandangi mereka sambil tersenyum dan bergumam pelan, "Selama cinta kepada Rasulullah masih hidup di hati umat, tidak ada yang perlu ditakuti dari maulid." Dan di langit Baghdad, seolah-olah cahaya matahari sore berpadu dengan gemas selawat menandai bahwa hari itu bukan hanya kemenangan Abu Nawas dalam debat, tapi juga kemenangan cinta atas fanatisme dan hikmah atas kebodohan. Ketenaran Abu Nawas setelah debat melawan Qadi Nufail menyebar ke seluruh penjuru Baghdad. Di pasar-pasar, di masjid, bahkan di warung-warung teh, orang-orang membicarakan kehebatannya. Ada yang memujinya sebagai pembela cinta Rasul. Tapi ada pula yang menganggapnya penyesat umat karena berani membenarkan perayaan yang tidak dilakukan Nabi. Di antara para ulama yang tidak senang itu, ada satu nama yang terkenal paling keras, Syekh Abdurrahman Al-Faqih. Seorang ulama tua yang disegani karena hafalan hadisnya yang luar biasa. Ia dikenal tegas, namun kaku dalam memahami hukum. Baginya sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah berarti harus dijauhi. Mendengar kabar kemenangan Abu Nawas dalam debat,
Wajah Syekh Abdurrahman memerah seperti bara api. Berani-beraninya pelawak itu bicara agama di depan halayak. Esok aku akan menantangnya sendiri. Aku akan buktikan bahwa ucapan Abu Nawas hanyalah kepintaran duniawi, bukan ilmu syari. Kabar itu pun sampai ke telinga Raja Harun ar-Rasyid. Alih-alih melarang, sang raja justru tertarik. Menarik, ujarnya sambil tersenyum. Sepertinya istana ini tidak akan kehabisan hiburan dan hikmah. Maka diaturkanlah debat besar ketiga, kali ini antara Syekh Abdurrahman dan Abu Nawas. Hari debat pun tiba, aula istana kembali sesak. Para ulama duduk bersila di barisan depan, sedangkan rakyat memadati belakang aula. Semua menunggu bagaimana nasib Abu Nawas kali ini, karena lawannya bukan sembarang orang. Syekh Abdurrahman adalah rujukan hukum di Baghdad. Begitu masuk ruangan, Abu Nawas langsung menunduk hormat. Tapi Syekh Abdurrahman tidak membalas, hanya menatapnya tajam. Abu Nawas, katanya dengan suara berat, "Aku tidak suka perdebatanmu kemarin. Engkau membuat rakyat tertawa di tengah urusan agama. Sekarang katakanlah, apakah Nabi pernah memerintahkan kita untuk merayakan Maulid?" Abu Nawas menjawab, "Tenang. Tidak, Syekh. Kalau begitu, apakah para sahabat pernah merayakannya?" "Tidak juga, Syekh." "Maka jelaslah," kata Syekh itu sambil menepuk tongkatnya ke lantai. "Setiap perkara baru dalam agama adalah bidah dan setiap bidah adalah sesat. Apa engkau berani membantah sabda Nabi sendiri?" Suasana berubah tegang. Semua mata memandang Abu Nawas, tapi seperti biasa, wajahnya tetap tenang, bahkan sedikit tersenyum. "Syekh," katanya perlahan, "bolehkah aku bertanya sebelum menjawab?" "Tanyakanlah." "Apakah mengumpulkan mushaf Al-Quran dalam satu buku pernah dilakukan oleh Nabi?" Syekh terdiam sejenak. "Tidak, itu dilakukan pada masa Khalifah Abu Bakar dan Utsman." "Apakah itu bidah?" tanya Abu Nawas lagi. "Tidak, karena itu baik dan menjaga agama." Abu Nawas tersenyum lebar, "Jadi tidak semua yang baru itu sesat." "Syekh, ada bidah yang menyesatkan dan ada bidah yang menjaga kebaikan. Kalau begitu, Maulid termasuk yang mana?" Suara kecil terdengar dari rakyat di belakang. Raja tersenyum sambil memijat jenggotnya. Syekh Abdurrahman berdehem keras. "Jangan bermain kata-kata denganku, Abu Nawas. Maulid membuat orang lalai dengan nyanyian dan makanan. Bukankah itu membuka pintu keburukan?" "Syekh," kata Abu Nawas sambil menatap lembut. "Kalau begitu, apakah kita harus menutup pasar karena di sana ada orang yang mencuri? Haruskah kita melarang pernikahan karena ada yang berlebihan dalam pesta?" Syekh terdiam. Abu Nawas melanjutkan, "Bukan perayaannya yang salah, tapi penyalahgunaannya. Jika Maulid diisi dengan selawat, doa, dan kisah teladan Nabi, apakah itu lalai atau justru mengingatkan?" Suasana aula semakin hening. Beberapa ulama mulai saling pandang, mengangguk pelan. Tapi Syekh Abdurrahman masih belum menyerah. "Tapi Abu Nawas, cinta kepada Nabi tidak harus ditunjukkan dengan acara besar. Cukup dengan mengikuti sunnahnya." Abu Nawas mengangguk, "Benar sekali, Syekh. Tapi tidakkah engkau sadar? Sebagian umat jauh dari sunnah karena mereka sudah lupa siapa Nabi mereka. Kadang perayaan Maulid menjadi pintu untuk mengenal kembali beliau." "Maksudmu?" tanya sang Syekh curiga. "Begini Syekh, orang awam sulit memahami kitab tebal. Tapi saat mereka mendengar kisah Nabi dalam Maulid, hatinya tersentuh. Mereka menangis, berselawat, lalu berusaha memperbaiki diri. Bukankah itu cara dakwah yang lembut?" Kata-kata itu menggema ke seluruh ruangan. Raja Harun ar-Rasyid memejamkan mata sebentar, seolah meresapi setiap kalimat. Tiba-tiba Abu Nawas berdiri mengambil kendi air di sampingnya lalu berkata dengan gaya jenakah, "Syekh, air ini biasa saja, tapi bila aku tuangkan ke gelas emas, orang akan lebih menghargainya. Begitu pula cinta kepada Nabi. Ia selalu suci, tapi kadang perlu wadah yang indah agar lebih diingat. Maulid itu wadahnya, bukan isinya." Raja tak bisa menahan tawa.
Kau memang berbahaya, Abu Nawas. Setiap kata-katamu seperti pedang yang dilapisi madu. Semua orang tertawa, termasuk beberapa ulama yang tadinya kaku. Namun, Syekh Abdurrahman tetap menatap Abu Nawas dengan pandangan tajam lalu berkata dengan nada menantang, "Baiklah wahai Abu Nawas, jika maulid itu baik, sebutkan padaku satu dalil yang mendukungnya." Abu Nawas tersenyum. Dalilnya sederhana. Syekh Nabit sendiri berpuasa pada hari Senin dan ketika ditanya mengapa, beliau menjawab, "Itu hari aku dilahirkan." Bukankah itu bentuk syukur atas kelahirannya? Kali ini seluruh aula bergemuruh. Beberapa ulama yang tadinya diam mulai bertepuk tangan pelan. Syekh Abdurrahman tak dapat berkata apa-apa. Abu Nawas menunduk sopan. "Jadi, Syekh, jika Nabi bersyukur dengan berpuasa dan umatnya bersyukur dengan doa serta selawat, apakah itu salah?" Syekh Abdurrahman akhirnya menghela napas panjang. Wajahnya yang tadi tegang mulai melunak. "Kau benar, Abu Nawas. Mungkin aku terlalu keras melihat bentuknya hingga lupa pada niatnya." Abu Nawas menunduk dengan hormat. "Syekh, agama ini ibarat taman. Ada bunga yang berbeda warna, tapi semuanya tumbuh karena disiram dengan cinta." Raja Harun ar-Rasyid berdiri dan bertepuk tangan keras. "Cukup. Hari ini aku saksikan dengan mata kepalaku sendiri bahwa Abu Nawas tidak hanya pandai membuat orang tertawa, tapi juga mengajarkan makna cinta dengan akal sehat." Seluruh aula bergemuruh oleh takbir dan tepuk tangan. Abu Nawas menatap rakyatnya dan berkata pelan, "Mari rayakan maulid dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu, dengan cinta, bukan dengan perdebatan." Dan sore itu suasana istana berubah menjadi syahdu. Salawat menggema dari setiap sudut seolah langit Baghdad ikut tersenyum. Hari-hari setelah debat besar itu, nama Abu Nawas makin harum di Baghdad. Rakyat memujinya. Para pedagang di pasar meniru gaya bicaranya. Bahkan anak-anak kecil bermain sambil berkata, "Aku Abu Nawas yang cerdik." Namun semakin banyak yang mencintainya, semakin besar pula kebencian dari sebagian kelompok yang merasa terusik. Kelompok itu menamakan diri mereka kaum mutasyadid. Para pengikut garis keras yang menganggap semua hal baru dalam agama adalah kesesatan. Pemimpin mereka bernama Syekh Abdul Malik, seorang orator ulung dengan janggut panjang dan suara menggelegar. Ia berdiri di tengah pasar dan berteriak lantang, "Wahai penduduk Baghdad, hati-hatilah. Abu Nawas telah menyesatkan kalian dengan kata-kata manisnya. Ia mengajak kalian mencintai Rasul dengan cara yang tidak dicontohkan Nabi." Suara itu menggema ke seluruh pasar. Orang-orang yang lewat menatap penasaran. Sebagian mulai goyah, sebagian lagi hanya tertawa karena tahu betapa licinnya lidah Abu Nawas. Namun, fitnah itu terus membesar. Dalam beberapa hari saja kabar bohong tersebar. Abu Nawas dituduh menghalalkan bidah, bahkan disebut sebagai penghina ulama. Kabar itu akhirnya sampai juga ke istana. Raja Harun ar-Rasyid menghela napas berat saat mendengarnya. Abu Nawas memang cerdik, tapi kali ini musuhnya bukan 1-2 orang. Mereka banyak dan mereka keras kepala. Seorang penasehat kerajaan berkata pelan, "Baginda Syekh Abdul Malik menuntut agar Abu Nawas dihadapkan ke majelis syariat. Ia ingin membuktikan bahwa Abu Nawas sesat dan harus dihukum." Raja terdiam lama lalu tersenyum kecil. "Baiklah, kalau begitu aku akan memanggil Abu Nawas sendiri biar aku dengar penjelasannya." Ketika Abu Nawas dipanggil ke istana, ia datang dengan langkah santai seperti biasa. Namun kali ini wajahnya sedikit lebih serius. Raja memandangnya lembut. "Abu Nawas, engkau tahu aku mencintaimu seperti saudara. Tapi banyak ulama yang kini menuduhmu sesat. Mereka berkata, engkau mempermainkan agama." Abu Nawas tersenyum pelan. "Baginda, jika mencintai Rasul dianggap mempermainkan agama, maka biarlah aku dicap pelawak yang cinta. Karena lebih baik jadi pelawak yang mencintai Nabi daripada alim yang membenci sunnah cinta." Raja tersenyum tipis, tapi masih khawatir. "Aku ingin engkau hadir di majelis ulama besok. Mereka ingin menguji ilmumu. Jika engkau salah bicara, mungkin aku tidak bisa melindungimu." Abu Nawas menunduk hormat.
Jangan khawatir, Baginda. Kebenaran tidak butuh perlindungan, hanya butuh kejujuran. Keesokan harinya, aula istana penuh sesak. Di tengah ruangan duduk Syekh Abdul Malik dan para pengikutnya dengan wajah penuh amarah. Abu Nawas berdiri di hadapan mereka tampak santai, bahkan sesekali tersenyum. Syekh Abdul Malik membuka perdebatan dengan nada tinggi. Abu Nawas, engkau telah menipu rakyat dengan kata-kata indah. Engkau membolehkan maulid padahal Rasul tidak pernah melakukannya. Abu Nawas menjawab tenang. Syekh, apakah engkau mencintai Rasulullah? Tentu saja. Apakah engkau pernah berselawat setiap hari? Abu Nawas mengangguk. Apakah Rasulullah pernah mengajarkan kita membaca selawat dengan pengeras suara seperti sekarang? Syekh Abdul Malik terdiam. Itu hanya alat bantu. Begitu pula maulid. Syekh, jawab Abu Nawas cepat. Ia hanyalah alat bantu agar cinta kepada Rasul tidak padam. Suara kecil terdengar dari rakyat. Syekh Abdul Malik tampak terguncang tapi belum menyerah. Engkau pandai bermain kata, Abu Nawas. Tapi bukankah Nabi bersabda, setiap perkara baru dalam agama adalah bidah dan setiap bidah adalah sesat. Apakah engkau menolak sabda itu? Abu Nawas menghela napas. Tidak, Syekh, tapi engkau hanya mengutip setengah, bukan memahami seluruhnya. Syekh Abdul Malik terkejut. Apa maksudmu? Abu Nawas menatap seluruh hadirin dan berkata dengan suara yang tegas namun lembut. Bidah yang sesat adalah yang bertentangan dengan syariat. Tapi maulid tidak mengubah ajaran, tidak menambah hukum, tidak menghapus larangan. Ia hanya mengingatkan umat untuk mencintai Rasul. Itu bukan bidah dalalah, tapi bidah hasanah yang membawa kebaikan. Raja menatap kagum. Beberapa ulama di sisi Syekh Abdul Malik mulai berbisik-bisik, tapi Syekh itu tetap mencoba menjebak. Kalau begitu, wahai Abu Nawas, mengapa tidak Nabi sendiri yang memerintahkan maulid? Abu Nawas tersenyum lebar. Karena cinta tidak perlu diperintah. Syekh, ia tumbuh dengan kesadaran. Nabi hanya menanam benihnya, kitalah yang menyiram dengan perayaan dan syukur. Kata-kata itu membuat seisi aula hening. Bahkan angin yang berhembus seolah berhenti mendengar. Lalu Abu Nawas melangkah maju mendekati Syekh Abdul Malik. Syekh, engkau tahu hadis Nabi? Barang siapa memulai sunnah hasanah maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Bukankah mengingat Nabi termasuk sunnah hasanah? Syekh Abdul Malik tak bisa menjawab. Abu Nawas melanjutkan dengan nada rendah namun menggugah. Engkau menuduhku sesat, tapi aku tidak membalas dengan marah. Karena aku tahu engkau juga mencintai Nabi. Hanya caramu berbeda. Tapi janganlah karena perbedaan cara kita mencintai engkau mematikan cinta orang lain. Raja berdiri. Cukup. Aku sudah mendengar cukup. Abu Nawas tidak sesat. Ia hanya menyalakan api cinta di hati umat yang mulai dingin. Sorak dan takbir menggema di seluruh aula. Rakyat bertepuk tangan. Syekh Abdul Malik menunduk malu lalu berkata pelan. Aku terlalu cepat menuduh. Abu Nawas menepuk bahunya dengan lembut. Tidak apa, Ses. Kadang api cinta terlihat seperti asap bagi yang jauh. Tapi jika kau mendekat, kau akan merasakan hangatnya. Raja tertawa gembira. Abu Nawas, andai semua ulama sebijak engkau, Baghdad akan selalu damai. Abu Nawas membungkuk hormat. Damai itu lahir jika ilmu dan cinta berjalan bersama, Baginda. Sore itu ketika debat selesai, rakyat kembali memenuhi jalanan. Mereka berselawat bukan karena perintah, tapi karena tergerak oleh hati. Abu Nawas berjalan pulang, menatap langit yang berwarna jingga dan berbisik pelan. Selama umat masih mengingat Rasul dengan cinta, Baghdad tidak akan pernah gelap. Dan di kejauhan, suara azan maghrib menggema lembut, seolah menyambut kemenangan kecil bagi cahaya yang tak pernah padam. Beberapa minggu berlalu, sejak perdebatan besar di istana, rakyat Baghdad hidup dalam suasana damai dan penuh semangat. Di setiap sudut kota terdengar lantunan selawat, dan di pasar-pasar orang-orang saling mengucap salam sambil tersenyum. Namun kedamaian itu tidak berlangsung lama. Suatu pagi,
Seorang utusan dari Masjid Agung Baghdad datang tergesa-gesa ke rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas," katanya dengan napas tersengal, "para ulama besar memanggilmu ke Masjid Agung. Mereka ingin engkau menjelaskan mengapa engkau mengizinkan rakyat merayakan maulid di halaman masjid. Katanya, itu mencemari tempat suci." Abu Nawas hanya tersenyum. Masjid itu tempat bersujud dan maulid adalah sujud hati atas cinta. Insya Allah tak ada yang tercemar kecuali niat yang busuk. Ia pun berangkat dengan langkah ringan mengenakan sorban putih dan jubah coklat kesayangannya. Di sepanjang jalan, orang-orang berhenti dan memberi salam. Anak-anak berlari-lari sambil meneriakkan, "Abu Nawas datang! Abu Nawas datang!" Namun sesampainya di Masjid Agung, suasana jauh dari hangat. Di depan gerbang berdiri puluhan ulama. Sebagian memegang kitab, sebagian menatap dengan dingin. Di tengah mereka duduk Imam Besar Baghdad, seorang lelaki tua berjanggut putih bernama Syekh Umar Al-Jami. Dialah pemimpin tertinggi ulama di kota itu. Dikenal bijak namun keras terhadap segala bentuk pembaharuan. Syekh Umar menatap Abu Nawas dengan pandangan tajam. "Abu Nawas, engkau tahu mengapa kami memanggilmu?" Abu Nawas menunduk hormat. "Aku hanya mendengar kabar, Syekh, bahwa sebagian orang tak suka jika cinta dinyanyikan di depan rumah Allah." Suara bisik-bisik terdengar. Beberapa ulama tampak tersinggung. Syekh Umar berkata dengan nada tegas, "Masjid ini tempat ibadah, bukan tempat pesta. Rakyatmu menyalakan lentera, menyanyikan syair, bahkan menabuh rebana di halaman masjid. Tidakkah itu melecehkan kesucian?" Abu Nawas menjawab lembut, "Syekh, mereka tidak berpesta. Mereka bersyukur. Lentera itu bukan untuk menandingi mihrab, tapi untuk menerangi malam yang mencintai Nabi." "Tapi masjid bukan tempat untuk hiburan," sanggah salah satu ulama muda. "Benar," jawab Abu Nawas cepat. "Tapi apakah engkau tahu, Syekh, bahwa di zaman Nabi, anak-anak Habasyah pernah menari di dalam masjid dengan tombak mereka dan Rasulullah hanya tersenyum?" Masjid mendadak hening. Semua mata menatap Abu Nawas. "Aku hanya mengikuti sunnah itu," lanjutnya. "Selama niatnya baik dan tidak mengandung dosa, masjid tak akan ternoda. Yang mencemari masjid bukan suara rebana, tapi hati yang sombong." Syekh Umar menatap tajam. "Abu Nawas, engkau bicara seolah ulama tak mengerti agama. Apakah engkau merasa lebih tahu?" Abu Nawas menunduk lalu tersenyum kecil. "Tidak, Syekh. Aku hanya belajar melihat agama dengan mata kasih, bukan dengan kacamata marah. Karena bila agama dilihat dengan cinta, semuanya tampak indah." Syekh Umar terdiam, tapi ulama lain masih belum puas. "Cinta tidak bisa dijadikan dalil, Abu Nawas. Hukum harus berdasarkan dalil." Abu Nawas tersenyum lalu menatap mereka satu persatu. "Baiklah, aku beri dalil. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, 'Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam'?" Quran Surah Al-Anbiya 107. Apakah salah jika umat bersyukur atas datangnya rahmat itu? Beberapa ulama tertegun. Syekh Umar memejamkan mata. "Dan bukankah Allah juga berfirman, 'Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira'?" Quran Surah Yunus 58. Bukankah kelahiran Nabi termasuk rahmat terbesar? Ruangan sunyi, bahkan suara burung di luar masjid pun seolah berhenti. Abu Nawas berdiri di mimbar lalu berkata dengan suara lembut namun menggetarkan, "Kita ini wahai para ulama, telah lama sibuk berdebat tentang hukum tapi lupa tentang rasa. Maulid bukan hukum baru, tapi cara lama untuk menghidupkan cinta. Cinta kepada Rasul tidak butuh fatwa karena ia adalah napas iman." Beberapa orang di barisan belakang mulai meneteskan air mata. Syekh Umar akhirnya berkata pelan, "Tapi wahai Abu Nawas, apakah engkau tidak takut dengan kebebasan seperti ini umat akan berlebihan dalam mencintai Rasul?" Abu Nawas tersenyum hangat, "Syekh, orang yang benar-benar mencintai tidak akan berlebihan. Justru yang tidak mencintai akan melampaui batas. Entah dalam kebencian, entah dalam kesombongan."
Raja Harun ar-Rasyid yang diam di pojok ruangan sejak tadi akhirnya berdiri dan berkata lantang, "Aku telah menyaksikan dengan mata kepalaku, wahai para ulama." Abu Nawas tidak menyeru pada kesesatan. Ia menyeru pada cinta dan syukur. Jika umat berselawat di masjid karena cinta kepada Nabi, biarlah bumi Baghdad disinari cahaya itu. Masjid pun bergemuruh oleh takbir dan air mata. Para ulama yang semula menentang perlahan menundukkan kepala. Syekh Umar menatap Abu Nawas lama sekali lalu berkata pelan, "Engkau benar, Abu Nawas. Aku terlalu takut pada bentuk hingga lupa pada makna. Teruskanlah perjuanganmu, tapi jaga agar cinta itu tetap dalam adab." Abu Nawas tersenyum dan menunduk dalam-dalam. "Syekh, cinta tanpa adab ibarat bunga tanpa akar. Aku hanya ingin umat mencintai Rasul dengan hati yang bersih." Sore itu setelah majelis bubar, Abu Nawas keluar dari masjid. Langit Baghdad berwarna keemasan. Di halaman masjid, rakyat berkumpul, menyalakan lentera dan berselawat dengan lembut. Abu Nawas berdiri di tangga masjid, menatap mereka sambil berkata, "Lihatlah wahai manusia, selama cinta kepada Nabi masih hidup, masjid tidak akan pernah gelap. Karena di setiap lentera yang menyala ada cahaya cinta Rasul yang takkan padam." Raja Harun ar-Rasyid yang berdiri di sampingnya menepuk bahunya dan berkata, "Abu Nawas, engkau bukan hanya pelawak istana, engkau guru bagi hati manusia." Abu Nawas tersenyum kecil. "Tidak, Baginda, aku hanya cermin kecil. Jika hati manusia jernih, mereka akan melihat wajah Nabi di dalamnya. Dan ketika malam benar-benar turun, seluruh Baghdad bersinar lembut oleh lentera-lentera kecil. Seolah langit dan bumi sama-sama berselawat. Malam itu Baghdad seperti lautan cahaya. Dari atap rumah hingga halaman masjid, lentera kecil berkelap-kelip menandakan malam Maulid Nabi telah tiba. Suara rebana terdengar lembut dan lantunan salawat menggema dari setiap sudut kota. Raja Harun ar-Rasyid berdiri di balkon istana, memandangi pemandangan itu dengan mata berbinar. "Subhanallah," ucapnya perlahan. "Aku belum pernah melihat Baghdad seindah ini." Semua orang tersenyum. Tiada yang bertengkar, tiada yang saling menyalahkan, hanya cinta dan damai. Di sampingnya berdiri Abu Nawas dengan jubah coklatnya yang sederhana dan wajah jenaka yang penuh ketenangan. "Itulah yang terjadi, Baga," katanya sambil tersenyum. "Jika cinta Rasul tumbuh dari hati, bukan dari perdebatan lidah." Raja menoleh padanya. "Engkau benar, Abu Nawas. Tapi katakan padaku, apa rahasia kebijaksanaanmu kali ini? Banyak ulama besar yang kalah dalam debat, padahal engkau hanya seorang rakyat biasa." Abu Nawas tertawa kecil. "Baginda, aku bukan ulama besar. Aku hanya menggunakan akal kecilku untuk memahami kebesaran cinta. Para ulama berdebat tentang boleh atau tidaknya maulid. Tapi aku bertanya pada hati, apakah salah bersyukur atas kelahiran orang yang membuat kita mengenal Allah?" Raja mengangguk pelan. "Jadi menurutmu merayakan maulid Nabi itu sunnah?" Abu Nawas mengangkat alisnya lalu menjawab dengan nada menggoda, "Baginda, kalau setiap yang membuat kita ingat Nabi itu sunnah, maka tersenyum karena mengingat beliau pun sunnah. Kalau begitu biarlah maulid menjadi senyum besar umat." Raja tertawa keras hingga janggutnya berguncang. "Kau memang tak pernah kehabisan akal." Abu Nawas ikut tertawa. Tapi setelah tawa reda, ia menatap langit malam yang penuh bintang lalu berkata pelan, "Baginda, tahukah engkau apa yang membuatku paling takut?" "Apa itu, Abu Nawas?" "Aku takut jika suatu hari umat terlalu sibuk mencintai maulid tapi lupa mencintai Nabi. Sibuk menghias panggung tapi lupa menghiasi akhlak. Sibuk berselawat tapi lupa mengikuti teladan Rasul." Raja Harun terdiam. Angin malam bertiup lembut membawa aroma dupa dan bunga dari halaman istana. "Cinta tanpa amal hanyalah lagu Baginda. Tapi amal tanpa cinta hanyalah rutinitas yang kering. Maulid seharusnya menjadi pengingat bukan pertunjukan." Raja menatap Abu Nawas lama sekali. "Kau benar? Seandainya semua orang berpikir seperti itu, Baghdad pasti akan damai selamanya." Keesokan harinya, Abu Nawas berjalan ke pasar Baghdad.
Di sana rakyat sibuk menghias jalan dengan bendera hijau dan lentera. Seorang pedagang kurma menyapanya, "Wahai Abu Nawas, katanya engkau yang meyakinkan raja agar maulid diadakan besar-besaran. Kami ingin berterima kasih." Abu Nawas tertawa renyah. "Terima kasihnya jangan padaku. Berterima kasihlah pada Nabi yang membawa cahaya." "Tapi wahai Abu Nawas," tanya si pedagang penasaran, "bagaimana kalau nanti datang orang yang bilang maulid itu bidah lagi?" Abu Nawas menjawab santai sambil menggigit kurma. "Katakan padanya, bidah itu jika kita menciptakan kebencian yang tak diajarkan Nabi. Tapi cinta, Nabi sendiri yang mengajarkannya." Orang-orang di pasar pun tertawa dan mengangguk setuju. Malam hari, Abu Nawas pulang ke rumah kecilnya. Ia menyalakan pelita dan duduk di tikar tua. Di hadapannya, sebuah kertas lusuh dan pena bulu. Ia mulai menulis surat yang ditujukan kepada dirinya sendiri. Seperti kebiasaannya setiap kali ia belajar sesuatu yang besar. "Wahai Abu Nawas," tulisnya, "engkau telah melihat bagaimana manusia saling mencela karena beda pandangan. Padahal Rasul tidak datang untuk membuat manusia bertengkar, melainkan bersaudara. Janganlah engkau berdebat untuk menang, tapi berdebatlah agar orang lain mengerti. Karena kemenangan sejati bukan ketika lawanmu kalah, tapi ketika hatinya tercerahkan. Dan jika suatu hari orang kembali berselisih tentang maulid, jangan marah. Tersenyumlah. Lalu tanyakan dengan lembut, apakah engkau marah karena cinta kepada Nabi atau karena egomu sendiri? Sebab cinta sejati tidak melahirkan kebencian." Abu Nawas meletakkan pena, meniup lita, dan berbaring sambil menatap langit-langit bambu. "Ah, betapa indahnya jika manusia mau mencintai tanpa ingin menang sendiri," gumamnya sebelum terlelap. Beberapa hari kemudian, Raja Harun ar-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. Kali ini bukan untuk debat, tapi untuk memberi penghargaan. "Abu Nawas," kata sang raja di hadapan seluruh pejabat, "karena kebijaksanaanmu, Baghdad kini bersatu. Tidak ada lagi yang bertengkar tentang maulid. Semua bergembira dalam cinta kepada Nabi." Abu Nawas menunduk, "Baginda terlalu memujiku. Aku hanya mengingatkan mereka bahwa Rasul tidak datang untuk diperdebatkan, tapi dicintai." Raja tertawa dan berkata, "Kalau begitu, izinkan aku memberikan hadiah cinta untukmu, sebidang tanah dan seekor kuda putih." Abu Nawas tersenyum nakal. "Baginda, bolehkah aku menolak separuhnya?" "Kenapa?" tanya Raja heran. "Karena jika aku terima semua, nanti rakyat bilang aku merayakan maulid demi kuda, bukan demi cinta." Raja tertawa keras hingga hampir jatuh dari singgasana. Seluruh istana ikut tertawa. "Baiklah, Abu Nawas," ujar Raja sambil menepuk bahunya. "Kau memang pencerah Baghdad yang jenaka." Malam pun kembali turun. Abu Nawas duduk di tepi sungai Tigris, menatap bayangan bulan di air. Ia tersenyum dan berkata lirih, "Wahai Rasulullah, jika engkau tahu betapa kami merindukanmu, semoga cinta ini sampai padamu. Meski lewat lisan yang sederhana dan hati yang banyak dosa." Air mata menetes di pipinya. Lalu ia tertawa kecil. "Dan semoga orang-orang yang mencintaimu tidak sibuk saling menyalahkan, tapi saling memeluk." Angin malam berhembus lembut membawa suara salawat dari kejauhan. Abu Nawas menutup matanya, membiarkan suara itu memenuhi dadanya. Selama masih ada yang berselawat, "Wahai Nabi," berarti Baghdad belum kehilangan cahaya. Dan begitulah kisah Abu Nawas berakhir bukan dengan tawa semata, tapi dengan cahaya cinta yang menenangkan hati. Sebab bagi Abu Nawas, cinta kepada Nabi bukan sekadar perayaan setahun sekali, melainkan kehidupan setiap hari.